Hamil. Jovita terpaksa dikurung karena ingin melarikan diri. Saat dia tidur pulas, Bu Atin keluar diam-diam. Ia ingin menelepon Leon. "Bagaimana?" tanya Bu Atin pada Iwan setelah ia mengunci Jovita di kamar itu lagi. "Jidan sedang menjemput bos di bandara, Bi." "Baiklah." Bi Atin ke dapur menyiapkan makanan untuk Jovita, lalu meletakkan di atas nakas, dan ia keluar dan mengunci kamar, menunggu Leon datang. Jovita terbangun saat mencium ada bau bawang goreng. Ternyata Bu Atin menyajikan makanan untuknya. Jovita bangun dan menuju pintu. "Bi, aku juga mau keluar," teriak Jovita, tetapi tidak ada sahutan. Ia mencari tas miliknya, tetapi tidak menemukannya. Duduk di samping nakas melihat ada buku catatan. Saat dia membaca, ada nomor Tony. "Oh, Kak Tony." Wajahnya langsung ceria. "Halo Kak Tony." "Hara?" Cerita panjang lebar. Akhirnya Jovita bisa bernapas lega, karena Tony berjanji akan menyelamatkan Peter. "Hara, jangan lakukan apapun pada bayimu. Bersabarlah, tunggu aku. Aku menjaga kalian berdua. Aku akan membawamu ke tempat aman." "Kak Tony kok tahu?" "Hendra bercerita, kamu menangis katanya karena bos menolaknya." "Hara, aku akan menikahimu. Apa kamu mau?" "Baiklah Kak. Sekarang tutup teleponnya dan hafal nomorku." "Baik Kak Tony." Tony datang di waktu yang tepat. Saat wanita cantik itu butuh sandaran, ia memberi bahunya. Tony unggul selangkah di depan daripada Leon. Mendengar Jovita meninggalkan villa, Leon langsung meninggalkan Penang, Malaysia. "Apa yang kamu pikirkan, Jovita, Hara? Apalagi yang salah saat ini?" ujar Leon. Untungnya pengusaha kaya asal Indonesia, mantan jaksa itu meminjamkan jet pribadinya mengantar Leon kembali ke Indonesia. Di bandara, Rico sudah menunggunya menggunakan helikopter. "Maafkan saya, Bos, karena Non Hara bisa lolos dari pengawasan saya," ujar Rico. Ia menunduk merasa bersalah. "Lalu di mana posisinya?" "Di Jakarta, Bos." "Kok bisa?" Leon menatap mereka bergantian. "Dia naik helikopter yang kami gunakan mengambil barang. Tapi Iwan sama Bibi sudah menguncinya di dalam kamar." Leon menarik nafas lega mendengar itu. "Baiklah, nanti kita bicarakan di villa. Mari naik," pinta Leon. Rico dan kedua rekannya saling menatap, karena Leon tidak marah. Ini pertama kalinya untuk mereka tidak mendapat tatapan tajam dari Leon, dan tidak menunjukkan raut wajah marah. "Kenapa bos tidak marah?" Rico membatin. Perjalanan dari bandara, Leon memilih tidur, karena beberapa hari ini tubuhnya sangat lelah kesana kemari. Tidak berapa lama, helikopter berwarna putih itu akhirnya tiba di Jakarta. Iwan dan Bu Atin sudah berdiri di sana menyambut Leon. Bi, sudah sembuh." Leon memegang lengan Bu Atin. "Sudah. Di mana dia?" "Saya mengurungnya di kamar Bibi, Bos," ujar Iwan. "Sini bicara dengan Bibi berdua," ucap wanita itu dengan raut wajah serius. Alis Leon menyengit saat wanita itu membentaknya terdengar marah. "Apa benar kamu menolaknya?" tanya Bu Atin dengan wajah menegang. "Iya, Bi, aku menolaknya." "Hah? Kenapa?" Wajah Bu Atin menahan kemarahan pada sang majikan. Iwan dan Rico yang hendak turun menoleh ke arah Bu Atin yang sedang marah. "Bi, biar aku yang bicara dengannya nanti." "Bibi pikir kamu sudah berubah." "Itu urusan aku dengan dia, Bi." "Akan jadi urusan Bibi, Pak Leon. Kamu sudah berjanji padaku untuk menjaganya, dan kamu bilang mencintainya. Tapi bagaimana mungkin kamu tega menolaknya?"
Bibi, kenapa lebih memilih membela dia daripadaku? Dia darah dagingmu, Leon. Mana mungkin kamu menolaknya? Teriak Bu Atin sangat marah. Hah? Maksud Bibi? Kenapa kamu menolak kehamilan Non Hara? Hah? Hamil? Siapa yang hamil? Tunggu, kamu belum tahu kalau Hara hamil? Tidak, jawab Leon dengan wajah bingung. Lalu yang kamu tolak tadi apa? Aku menolak menyelamatkan Peter bodyguardnya. Hah? Iwan ikut bersuara. Kamu dalam masalah besar, Pak Leon. Dugaanku benar. Hara berpikir kalau kamu menolak anak yang dikandung. Lalu dia ingin mengeluarkannya hari ini. Hara hamil? Wajah Leon memerah, mata itu berkaca-kaca. Apa kamu benar tidak tahu? Aku tidak tahu, Bi. Leon mengepal tangannya dengan kuat, lalu menggigitnya dengan kuat. Ia kaget tidak percaya. Leon memang lelaki yang kaku, seperti kaos kaki sebulan tidak dicuci. Di saat hati bahagia pun, ia tidak bisa menunjukkan rasa bahagianya. Ia hanya bisa mengepal tangannya dengan kuat, lalu menggigitnya, dan matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menunjukkan bagaimana cara orang menunjukkan rasa bahagia. Ia takut Jovita menolaknya. Ia takut gagal lagi. Kamu menginginkannya kan? Tanya Bu Atin. Ia menatap wajah Leon yang memerah menahan luapan perasaannya. Iya, Bi. Jawabnya pelan, mengalihkan wajahnya dan mengerjap-erjapkan matanya, agar bendungan dalam matanya tidak tumpah. Kamu dalam bahaya besar. Ini lihat. Kalau Bibi dan Iwan tidak menguncinya di kamar hari ini, dia akan ke rumah sakit. Leon membaca kertas berwarna putih, meremasnya dengan kuat, sebuah kertas persetujuan dari keluarga untuk menggugurkan kandungan. Tangan Leon terlihat gemetar, ia ketakutan. Maaf, Bi. Pak Leon, Bibi sudah bilang sama kamu, wanita itu butuh kepastian dan butuh kejelasan dan butuh perjuangan. Sekarang, jika kamu memang mencintai Hara dan bayinya, berjuanglah untuk mendapatkan kepercayaannya lagi. Ubah sikap dinginmu, jangan bersikap kaku lagi. Jika kamu masih terus seperti itu, kamu tidak akan mendapatkan hati Hara sepenuhnya. Belajarlah untuk terbuka. Baiklah, Bi. Sekarang temui di kamarku. Bicara dari hati ke hati padanya. Bibi mau ke dokter dulu. Baik, Bi. Wajah Leon sangat tegang saat Iwan memberikannya kunci kamar. Ini, Bos. Leon menerima kunci dari tangan Iwan, tetapi wajahnya semakin terasa panas. Leon turun ke kamar Bu Atin. Di depan pintu kamar ia berdiri, diam ragu untuk masuk. Hal itu mengundang perhatian Jidan dan anak-anak lain. Ada apa dengan Bos? Bos sebentar lagi mau punya dedi bayi, ujar Iwan. Iwan, Riko, Jidan, Ken, keempat lelaki tampan itu berdiri menatap sang bos yang terlihat masih berdiri di depan kamar Bu Atin. Mereka berempat menahan tawa melihat sang bos yang tiba-tiba seperti ayam sayur saat berhadapan dengan Jovita Hara. Saat Leon melihat ke arah mereka berempat, semua ambil gaya masing-masing, mengalihkan wajah dan pura-pura garuk kepala. Aku bisa tebak, jantung bos pasti deg-deg saat ini, ujar Iwan. Aku greget melihat tingkah bos. Kalau aku itu melihat orang aku cintai mengandung anakku, aku akan langsung berlari memeluk cewekku, lalu akan aku ajak menikah, ujar Ken. Lelaki yang banyak ngomong itu terlihat percaya diri saat bicara. Bacot, timpal Jidan. Ia lelaki yang tidak banyak bicara. Iya, gue serius bro, ujar Ken lagi. Kalian tidak tahu, bos itu dalam situasi yang sulit. Sulit apa? Iwan dan yang lain menatap Jidan. Pertama, bos sudah pernah menolak menikah dengan Non Hara. Kedua, tuduhan pada orang tuanya. Ketiga,
Dia pernah bilang kalau dia tidak mau punya keturunan dari wanita manapun. Namun saat ini Jovita hamil. Dia akan menjilat ludahnya sendiri. Kalau bos ingin Nonhara jadi miliknya, bos harus menikahinya, ujar Jidan. Disinilah sang bos mafia akan mendapat ujian cinta paling berat dalam hidupnya. Mampukah ia berubah hidupnya demi sang buah hati dan demi wanita yang ia cintai?